Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 Kelompok Masyarakat ingin mempresentasikan hasil usulan kami, yaitu 7 alternatif usulan program dari masyarakat. Sebelum masuk ke program, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Rahman Ardiansyah, NRP 24 2019 013. Lalu di sini ada rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Yunita Putri Larasanti, NRP 24 2019 006. Lalu ada Aulia Tetra Rifayanti, 24 2019 009. Firda Samira Fauzia, NRP 24 2019 017. Lalu Ramli Rizky Rojabil, NRP 24 2019 013. Selanjutnya Safira Rizky Ramadhani, NRP 24 2019 041. Lalu ada Sonia Dwi Katresna, NRP 24 2019 046. Dan yang terakhir ada Hafiz Eka Atorik, NRP 24 2019 096. Untuk program yang pertama, yaitu adalah program beasiswa tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi bagi masyarakat tertentu. Di mana di Kota Banjar ini masih banyak proporsi orang yang lulusan tingkat SD dibandingkan dengan tingkat lainnya, karena yang pertama itu keterbatasan biaya, angka putus sekolah yang tinggi, serta pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Jadi program ini dibuat untuk individu yang berprestasi dalam bidang tertentu, serta yang kurang mampu dalam segi ekonomi, terlebih pada kondisi COVID-19 seperti saat ini. Lalu program yang pertama yang akan kami ajukan yaitu pemberian dana BOS untuk sekolah-sekolah secara merata untuk mendukung kegiatan pendidikan. Yang kedua, pemberian beasiswa untuk siswa-siswi yang tidak mampu. Lalu yang terakhir, pemberian beasiswa siswa dan siswi serta mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya yaitu memperbanyak dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Nah, alasan pengajuan program yang pertama, masih terdapat ruang belajar yang mengalami rusak berat dan sedang pada jenjang SD dan SMP. Yang kedua, masih belum lengkapnya prasarana satuan pendidikan dasar dalam upaya memenuhi standar nasional prasarana pendidikan. Yang ketiga, keterbatasan lahan sekolah untuk pengembangan fasilitas prasarana sekolah. Dan yang terakhir, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang layanan pendidikan anak usia dini di lembaga PAMED. Kemudian, kegiatan yang dilakukan dalam program ini yang pertama, memperbaiki fasilitas belajar yang rusak dengan cara menggunakan subsidi atau anggaran yang ada dengan seefektif mungkin. Jadi, sekolah atau lembaga harus bisa memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebaik mungkin gitu, seefisien mungkin. Jadi efisien di sini itu menggunakan sumber daya yang kecil tapi dengan output yang maksimal gitu. Jadi tidak ada subsidi atau anggaran yang terbuang. Yang kedua, karena keterbatasan lahan, sekolah atau lembaga pendidikan harus dapat meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan sarana dan prasarana yang ada. Jadi pendidik, sekolah atau lembaga harus dapat menciptakan ide-ide atau kreativitasnya agar sarana dan prasarana yang ada itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Jadi di sini juga peran masyarakat penting gitu dalam membantu kemajuan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Banjar. Selanjutnya, program yang ketiga itu ada program in-house training. Jadi, in-house training itu adalah sebuah bentuk program pelatihan di mana tempat waktu itu diusulkan atau ditentukan oleh yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta. Biasanya in-house training itu dilakukan di sekolah itu sebelum saat memasuki tahun ajaran baru. Nah, kegiatannya itu biasanya membahas terkait dengan laporan tahunan, bulanan, harian, serta RPP, dan juga evaluasi dan perbaikan proses belajar mengajar. Lalu, alasan pengajuan programnya itu yang pertama, belum memadainya kompetisi guru yang dicirikan dengan capaian nilai ujian kompetisi guru yang masih rendah dari target nasional.
Yang kedua, masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. Pada tahun 2018, terdapat 92,77% guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. Yang ketiga itu masih adanya guru yang belum memenuhi sertifikasi. Nah, pada tahun 2018 itu terdapat 96,28% guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat itu banyaknya kekosongan jabatan sekolah dan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Hal ini tuh dicirikan dengan kurangnya calon kepala sekolah dan juga pengawas yang memiliki sertifikat. Yang terakhir, banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Nah, kegiatan yang dilakukannya itu melakukan kegiatan in-house training pada setiap sekolah. Lalu yang keempat, yaitu usulan mengenai melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaminan kesehatan sosial nasional di seluruh rumah sakit Kota Banjar. Alasan dari pengajuan program ini yaitu yang pertama karena terjadinya penolakan pasien dengan kartu BPJS, di mana hal ini sudah cukup umum terjadi karena terdapat beberapa rumah sakit yang sulit untuk menerima pasien dengan BPJS dikarenakan berbagai alasan yang kurang jelas. Sedangkan seharusnya rumah sakit dapat menerima pasien BPJS ataupun menolaknya dengan memberikan alasan yang jelas kepada pasien BPJS tersebut. Lalu alasan yang kedua yaitu terjadinya pembatasan kuota pasien BPJS. Hal ini dikarenakan pihak BPJS yang kerap kali menunggak pembayaran terhadap pihak rumah sakit di Kota Banjar, di mana hal ini membuat pihak rumah sakit sulit mendapatkan suplai obat-obatan dan terpaksa harus melakukan pembatasan kuota terhadap pasien BPJS. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, beberapa rumah sakit ada yang membatasi jumlah pasien untuk ditangani karena terlalu banyak pasien-pasien COVID yang perlu mereka tangani, di mana seharusnya pada saat ini rumah sakit tersebut harusnya memberikan rujukan pada pasien tersebut untuk beralih ke rumah sakit lainnya. Dan yang ketiga yaitu karena penurunan kualitas pelayanan medis bagi pasien BPJS. Hal ini masih kerap kali disampaikan oleh beberapa pasien BPJS di Kota Banjar yang disebabkan karena seringkali beberapa pasien BPJS ini mendapatkan waktu tunggu yang lama untuk keseluruhan proses pelayanan kesehatannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pelayanan medis cenderung lebih memprioritaskan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, sehingga pasien BPJS cenderung menunggu lebih lama untuk dapat mendapatkan keseluruhan pelayanan kesehatannya. Alasan yang keempat, Kota Banjar adalah salah satu kota dengan jumlah penerima jaminan kesehatan nasional yang tergolong rendah di Provinsi Jawa Barat. Faktanya, menurut BPJS tahun 2020 di Kota Banjar, peserta jaminan kesehatan nasional hanya sebesar 74%. Itu termasuk yang rendah. Di Provinsi Jawa Barat seharusnya dengan adanya kondisi COVID ini bisa mencapai 100%. Kegiatan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis, peningkatan pelayanan medis. Maksudnya adalah dengan adanya COVID ini berarti peningkatan pelayanan itu harus semakin bagus. Misalnya seperti diberikannya rapid test atau swab PCR itu secara gratis dan berkala supaya bisa mengurangi angka masyarakat yang terkena corona. Oke, dan yang selanjutnya adalah memperbanyak tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan di Kota Banjar. Jadi alasan pengajuan programnya yang pertama adalah karena kurangnya pertumbuhan dan perkembangan sarana dan prasarana di sana. Dan yang kedua adalah minimnya jumlah tenaga medis dalam penanganan kesehatan Kota Banjar. Dan yang ketiga rasio perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah fasilitas kesehatan. Dan yang keempat adalah kurangnya pengetahuan tentang sistem informasi dan laporan kesehatan berbasis teknologi. Nah, jadi kegiatan yang akan dilakukannya yang pertama adalah melakukan penambahan jumlah sarana dan prasarana di sana. Dilihat dari alasan tadi, karena di sana masih kurangnya pertumbuhan dan perkembangan sarana dan prasarana, maka dilakukan penambahan jumlah sarana dan prasarana. Dan yang kedua alasannya karena rasio perbandingan jumlah penduduk yang sakit dengan jumlah fasilitas kesehatan di sana. Mengaca pada tahun 2014, contohnya puskesmas di sana sekitar 1:10.000 dan mengalami kenaikan di tahun 2018 yang sekitar 1:10.700 gitu. Berarti di sana masih kurangnya sarana dan prasarananya dalam segi fasilitas kesehatan. Dan yang kedua adalah menambah jumlah dari tenaga kesehatan. Nah, dari jumlah tenaga kesehatan ini
dapat kita lihat bahwa jika adanya perkembangan atau penambahan sarana prasarana, maka jumlah tenaga kesehatannya juga harus ditambah karena nanti akan menimbulkan atau tendensi kecenderungan bahwa jumlah yang sakit lebih banyak daripada jumlah fasilitas kesehatannya di sana gitu. Dan yang terakhir adalah informasi dan penggunaan teknologi terkait laporan pemberitahuan. Nah, di sini penggunaan teknologi itu kan karena zaman sekarang itu lebih cenderungnya kepada perubahan atau perkembangan teknologi. Nah, jadi program ini dibuat untuk menemukan atau kreativitas dalam inovasi-inovasi baru dan menjadi tantangan agar masyarakat mendapatkan informasi pelayanan kesehatan yang lebih baik, terpadu, efektif dari mulai kejadian kasus sampai pelayanan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Banjar. Terciptanya keberhasilan pembangunan suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang baik, maka perlu didata seperti ini. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan kesehatan anak balita. Salah satu indikator penentu kesehatan balita yaitu melalui status gizi balita. Karena menurut Depkes RI tahun 2019, yaitu salah satu indikator penduduk yang rawan terhadap terkena masalah gizi yaitu adalah anak balita. Sehingga kami mengusulkan mengadakan pemeriksaan gizi secara rutin, gratis, dan perbaikan gizi bagi anak-anak di Kota Banjar. Adapun alasan pengajuan programnya yaitu karena yang pertama rendahnya cakupan pelayanan terhadap bayi dan anak. Kemudian adanya 56% angka kematian bayi dan anak-anak di Kota Banjar disebabkan oleh BBLR. Kemudian adanya kasus gizi buruk yang masih tinggi, di mana di Kota Banjar itu terjadi 17% gizi buruk atau sekitar 138 anak. Kemudian yang terakhir yaitu minimnya pengetahuan terkait informasi gizi yang ada. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan gizi secara rutin, memberi informasi terkait gizi baik, memberi asupan gizi dengan cara memberi vitamin dan lainnya, dan yang terakhir memberikan pelayanan yang lebih berkualitas terkait gizi baik dan anak-anak yang ada di Kota Banjar. Oke, selanjutnya yaitu ada program yang ketujuh, yaitu menjaga kesehatan. Nah, di sini ada kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi secara individual untuk meminimalisir kerumunan. Seperti yang kita ketahui, karena negara ini sedang mengalami wabah virus COVID-19, maka kegiatan ini akan dilaksanakan secara individual untuk meminimalisir kerumunan. Kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak 1 meter. Lalu program yang ketiga, yaitu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat di masa pandemi. Termasuk di dalamnya itu ada kegiatan dalam pola hidup bersih adalah menjalankan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok, alkohol, serta hal-hal yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga untuk menjelaskan bagaimana cara mencegah tertularnya virus COVID-19. Lalu program yang keempat yaitu memberikan sosialisasi edukasi tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Bisa dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air bersih, dan memastikan bahan makanan bebas dari pewarna maupun pengawet yang berbahaya. Lalu yang kelima, yaitu ada sosialisasi mengenai menggunakan jamban sehat. Mengapa jamban sehat ini penting? Karena menggunakan jamban yang sehat dapat menghindari penyakit seperti diare, tifus, infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan ini adalah menggunakan jamban keluarga. Artinya, masyarakat Kota Banjar itu membuang kotorannya di tempat yang seharusnya gitu.
Lalu yang terakhir itu ada kegiatan sosialisasi mengenai cek kesehatan secara berkala. Untuk menjaga kesehatan, masyarakat di Kota Banjar dicek kesehatannya secara rutin setiap 6 bulan sekali, mulai dari tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, hingga penyakit yang lainnya. Nah, tentunya ini berfungsi untuk mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya, karena kita tidak bisa saja gitu menyadari bahwa apakah ada penyakit tidak menular akibat pola hidup yang tidak sehat. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih usulan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.